Ketika Nabi Muhammad duduk bersama para sahabatnya, Nabi bercerita, kelak di hari kiamat ada seorang nabi dari Bani Israel yang menghadap Allah tanpa membawa umat sama sekali. Yang dia bawa hanyalah sebilah pedang. Nabi itu bernama Syam'un al-Ghazi. Dia nabi yang diberi mukjizat berupa kekuatan yang jauh melebihi manusia normal. Dia selalu melawan kezaliman penguasa dengan kekuatannya. Tiap kali raja mengirim pasukan untuk menindas rakyatnya, maka Syam'un melawan mereka sendirian dan semua pasukan raja kalah. Mau berapapun jumlah pasukannya, 100.000 atau berapapun, pasti kalah melawan Syam'un seorang diri. Hingga raja pun kewalahan. Dia pun pakai cara licik. Diutuslah seorang pejabat untuk menemui istri Syam'un. Dia ditawari perhiasan sangat banyak, asalkan dia bisa mengikat Syam'un. Dia diberi tali besar. Malam hari saat Syam'un tidur, istrinya mengikat kaki dan tangan Syam'un dengan tali tersebut. Ketika bangun, dengan mudah Syam'un memutuskan tali itu. "Kenapa kamu mengikatku?" tanya Syam'un. "Aku cuma ingin melihat seberapa kuat dirimu." Besoknya, si istri melaporkan kepada utusan raja bahwa talinya gak bisa menahan Syam'un. Lalu, dia diberi rantai dan gembok. Malamnya, Syam'un diikat dengan rantai dan gembok, tapi juga dengan mudah bisa diputuskan rantainya. Dengan dalih yang sama, istrinya bilang, "Aku masih ingin melihat seberapa kuat dirimu, suamiku." Esoknya, rantai itu pun dikembalikan kepada utusan raja. Lalu, utusan raja pun menyuruhnya untuk menanyakan kelemahan Syam'un. Di malam hari, Syam'un dipeluk dibelai oleh istrinya. Dia berkata, "Betapa kuatnya dirimu, tali dan rantai gak bisa menahanmu. Apa manusia sepertimu ini gak memiliki kelemahan?" Syam'un menjawab, "Aku punya kelemahan, yaitu rambutku. Jika aku diikat dengan rambutku, maka aku gak akan berdaya apapun." FYI, Syam'un punya rambut yang sangat panjang, karena memang gak pernah dipotong sejak lahir. Di malam hari, sang istri memotong rambut Syam'un, lalu mengikat tangan dan kaki Syam'un dengan rambut tersebut. Ketika bangun, Syam'un kaget. Dia nggak berdaya apa-apa karena diikat dengan rambutnya sendiri. Syam'un pun diserahkan ke raja Yahudi. Dia diikat di tiang istana, dijadikan tontonan oleh para pejabat, termasuk sang istri. Syam'un yang sudah nggak berdaya, dia ditusuk kedua matanya dengan besi panas. Telinganya pun diiris. Dalam keadaan menyedihkan itu, Syam'un memohon kepada Allah, "Ya Allah, tolong kembalikan kekuatanku, dan sebagai gantinya, aku akan berjihad di jalanmu selama 1000 bulan tanpa henti." Lalu Allah pun mengembalikan kekuatannya. Dengan tenaga yang luar biasa, Syam'un merobohkan tiang penyangga utama yang dimana tangannya diikat. Tiang roboh, istana pun runtuh. Semua mati tertimpa reruntuhan, termasuk istri Syam'un. Hanya Syam'un yang hidup. Dan semenjak itu, dia pun melakukan nazarnya. Siang dia berjihad menumpas kezaliman dengan pedangnya, malam dia habiskan untuk qiyamul lail. Begitu terus tanpa istirahat selama 1000 bulan. Setelah Nabi Muhammad SAW selesai menceritakan kisah Nabi Syam'un, para sahabat iri. "Ya Rasulullah, enak sekali Nabi Syam'un, punya kekuatan dan umur yang cukup untuk beribadah 1000 bulan tanpa henti. Bagaimana caranya kami bisa mengejar pahalanya?" Maka Rasulullah pun terdiam karena belum ada wahyu. Lalu malaikat Jibril turun membawa wahyu. "Inna anzalnahu fi lailatul qadr, wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairum min alfi syahr," ila akhiril ayat. Maka beruntung umat ini, sekali dia mendapat Lailatul Qadar dalam keadaan beribadah, maka dihitung ibadahnya seperti 1000 bulan tanpa henti, atau kurang lebih 83 tahun. Andai seumur hidup kita mendapat 12 kali saja Lailatul Qadar, maka berarti kita telah beribadah selama 1000 tahun. Tapi ingat juga, sebagaimana ibadah ketika Lailatul Qadar dilipatkan 1000 bulan, begitu pula maksiat. Maka cara terbaik untuk mendapatkan Lailatul Qadar, jika kita nggak mampu memperbanyak sholat, Quran, sedekah, maka tidur saja. Niatkan dengan tidur kita itu untuk menghindari maksiat 1000 bulan, zina 1000 bulan, ghibah 1000 bulan, suuzon 1000 bulan, scroll medsos cewek-cewek seksi 1000 bulan.